Selanjutnya, langsung saja ke langkah selanjutnya, yaitu kita akan membuat password pada switch di aplikasi Packet Tracer. Kita langsung ke CLI-nya. Jadi, gunanya kita membuat password agar tidak bisa dihack. Nah, langsung saja ini kan masih di mode user, kita masuk dulu ke mode privilege dengan cara enable. Ini sudah masuk ke mode privilege. Selanjutnya kita masuk ke mode config. Ini adalah mode global configuration. Jadi jika kalian ingin menyeting IP atau menyeting apapun itu, menyeting data-data apapun, kalian bisa masuk dulu ke mode global configuration. Karena apabila di mode ini atau di mode privilege itu belum bisa untuk nyeting, hanya bisa untuk mengecek, misalkan mengecek IP menggunakan perintah ping dan lainnya. Jadi langsung saja enable password, dimasukkan passwordnya. Misalkan di sini saya menggunakan 123. Oke, jadi di sini sudah membuat password. Kita keluar dulu. Lalu kita masuk dulu ke mode privilege. Masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nah, kenapa tidak muncul? Karena ya emang seperti itu ya. Jadi kalian tinggal mengetikkan saja. Nah, akan tetapi enable password ini sangat tidak aman ya. Karena ini bisa terlihat nanti jika misalkan nih kalian lupa sama passwordnya. Nah, bingung kan kalian mau gimana? Caranya yaitu tinggal kita ketikkan perintah show run untuk melihat passwordnya. Nah, di sini sudah terlihat passwordnya itu 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Oke, sorry. Kenapa tidak aman? Karena ini bisa terdeteksi. Passwordnya itu bisa terdeteksi, makanya tidak aman. Nah, kalau misalkan pengen yang aman, maka menggunakan password yang secret. Coba kita praktekkan membuat password yang secret dengan cara mengetikkan service password encryption. Ini kan mau membuat yang script dulu, berarti kita mengetikkannya itu bukan yang tadi ya. Tadi itu untuk mengeblok yang itu. Kita mengetikkannya itu enable script. Nah, misal nih kalian pengen ngegunain bebas ya, ini mau diisi apa. Jadi saya misalkan maksudnya enable script Cisco. Nah, ini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena kita belum masuk ke mode global configuration. Kita masuk dulu ke mode global configuration. Lalu ketikkan perintah yang sebelumnya yaitu enable script. Masukkan passwordnya. Misalkan di sini saya masukkan Cisco. Nah, kita keluar dulu. Lalu masuk ke mode privilege dengan mengetikkan enable. Nah, jadi untuk membuat password itu caranya seperti itu. Dan kenapa harus membuat password? Agar tidak bisa dihack. Dan ini kalau misalkan mau masuk ke mode enable, mode
mode privilege sama mode global configuration, maka harus mengetikkan passwordnya. Ini boleh menggunakan password yang sebelumnya ataupun password yang baru dibuat tadi. Karena berhubung saya mau mengecek password yang secret atau yang baru saja saya buat, maka saya mengetikkan Cisco. Nah, jika sudah, coba kita lihat apakah ini kedeteksi. Nah, ini enable script di sini tidak terdeteksi ya. Maka untuk password yang secret itu aman. Untuk password yang secret itu sangatlah aman dibandingkan ini yang enable password yang ini. Karena ini tidak bisa terdeteksi sedangkan yang ini bisa. Nah, tapi ada cara lain nih biar enable passwordnya 123 ini nggak terdeteksi atau keblokir. Ada caranya. Coba kita langsung saja masuk ke mode global configuration, lalu ketikkan password service encrypt password service encryption. Oh, ini benar ada kesalahan dalam penulisan. Oh, ini tuh service password. Balik. Service password service password encryption. Nah, lalu kita kembali dulu. Ya, ini bisa langsung dicek sih. Kita cek kita cek show. Oh, ini kita harus keluar dari sini dulu ternyata. Kita ulangi. Kita exit. Lalu masuk ke mode ini. Masukkan password. Langsung kita cek show room. Kita lihat apakah masih ada tulisan passwordnya. Nah, di sini pada enable password ini sudah tidak ada passwordnya ya, sudah menggunakan kode seperti ini. Kita salin dulu. Tapi tetap saja ini tuh tidak aman karena kita cek ya ke Google bahwa ini tuh nanti bakalan kelihatan di Google-nya. Jadi walaupun sudah disetting, dia tetap saja tidak aman. Sudah di copy, kita ke Google. Nah, ini sebelumnya saya sudah mencoba login. Di sini kalian ketikkan di Google yaitu ini, yang tanda panah ini Cisco password decrypt. Lalu di sini tampilannya seperti ini. Kalian bebas mau milih yang mana. Saya memilih yang ini, Cisco password cracker EFN. Lalu setelah login, kita masukkan kode yang tadi kita salin. Nah, kita cek crack password. Nah, di sini ada passwordnya. Maka dari itu tidak aman. Jadi, kesimpulannya enable password itu tidak aman. Sedangkan password yang secret itu sangat aman. Seperti itu. Nah, untuk pembuatan password sudah selesai. Selanjutnya yaitu subnetting IP pada router. Sebelumnya sudah pernah dibahas dalam video sebelumnya, tapi kali ini dengan menggunakan cara yang berbeda. Kita hapus dulu switch-nya. Kita pakai router yang sebelah kanan, paling kanan. Lalu letakkan di atas.
Tambahkan switch yang paling sebelah kiri, letakkan 2. Tambahkan 2 PC di bawah switch ini. Lalu 1 PC lagi di sekitaran samping router. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel auto. Dari router ke PC. Nah, ini sudah terhubung semua menggunakan kabel. Kita setting sini. Nah, pada video sebelumnya kita menggunakan yang config ini ya. Tapi pada video kali ini kita akan menggunakan yang CLI. Tapi sebelum itu, kita kasih IP dulu agar mereka bisa saling terhubung. Misalkan yang sebelah kiri saya kasih IP 10 0. Prefixnya 24. Yang sebelah sini 20. Prefixnya 24 juga. Maka yang sebelah sini itu, yang sini, yang di dalam routernya itu IP-nya 1, yang di PC ini kita ganti terlebih dahulu agar mudah. Ini yang ini dulu. Kita ganti agar mudah dipahami ya. Oke. Nah, lanjut pada PC 1 berarti IP-nya 2, 10.10.10.2. Yang PC 2 10.10.10.3. Lalu pada router yang sini yang FA 0/1 kasih 1 berarti 20.20.20.1. Sininya berarti 2. Kenapa ada router di sini? Karena router itu gunanya menghubungkan 2 blok subnet yang berbeda. Mana yang dimaksud blok subnet yang berbeda? Ini yang PC 1 dan PC 2 itu satu blok subnet, sedangkan PC 3 itu berbeda, bukan satu blok subnet ini. Nah, langsung saja kita setting dulu. Ini misalkan ini segmen 1, ini segmen 2 begitu ya. Ini di segmen 1 itu fastnet 0.